Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku jamaah Masjid Khalid bin Walid yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan keutamaannya Jalla wa Ala kita kembali diperjumpakan oleh Allah di majlis yang berberkah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih terdapat di dalam Sahih Muslim, beliau memberikan satu hiburan bagi orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, "Wa idza nadartum bi riyadil jannah farta'u." Faqila lahu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakud dzikr." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan penuh kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah alaihi assalatu wassalam? Beliau menjawab, yaitu hilaqu adz-dzikr. Hilaq jamak dari halaqah, maknanya adalah majalis al-dzikr, majalis al-ilm. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang menginginkan taman surga di akhirat, hendaklah dia senantiasa menghadiri taman-taman surga di dunia. Barang siapa yang diharamkan dari taman-taman surga di dunia, diharamkan baginya taman surga di akhirat.
Maka ini adalah majelis yang insyaallah ta'ala majelis berberkah, majelis yang dicintai oleh para nabi dan rasul, orang-orang saleh, majelis yang mengumpulkan banyak keutamaan dan kebaikan. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan saudara-saudaraku seluruhnya kaum muslimin, karena ini adalah ibadah yang agung, menuntut ilmu, yu'addu wa yu'tabaru min akadi wa ajalli wa afdali al-qurbat wa ta'at wal ibadah. Menuntut ilmu merupakan salah satu dari bentuk mendekatkan diri, ketaatan dan ibadah yang paling mulia, yang paling utama. Tentu setiap ibadah wajib bagi kita untuk meluruskan niat, memperbaiki maksud, agar kita terhitung orang-orang yang diterima ibadah-ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sayyi'u al-qasd, salah satu dari penyebab seseorang itu dijauhkan dari petunjuk. Demikian pula sayyi'u al-faham, buruknya niat dan buruknya pemahaman. Oleh karenanya banyak perkara dengan sebab keikhlasan Allah berikan seseorang itu kebaikan yang banyak. Dengan sebab keikhlasan Nabi Yusuf diselamatkan dari fitnah Zulaikha. Wa innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena sesungguhnya Yusuf di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Karena Yusuf alaihi salam di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ada orang terkadang dia dulu di majelis tidak faham sesuatu apapun, tapi karena niatnya jujur, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kebaikan yang banyak. Sebaliknya orang-orang yang tidak ikhlas, terkadang sudah lama dia mengaji, mengenal sunnah, tetapi tidak terlihat manfaat ilmu yang dia pelajari. Karena ilmu itu keberkahannya, manfaatnya akan terlihat apakah dari ucapannya, dari suluk, akhlak dan muamalahnya. Sosok yang dimaklumi penuntut ilmu adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu, dengan adab-adab yang mulia. Ucapannya menenangkan, menyejukkan, memberikan manfaat penuh dengan nasihat-nasihat. Sikapnya dimanapun dia berada mendamaikan, memperbaiki keadaan dan selalu memberikan manfaat. Kama qala alaihi salatu wassalam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu fi sahih Muslim, qala alaihi salatu wassalam khairun nas ma anfa'uhum linnas. Khairun nas ma anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antaranya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, baik dengan akhlaknya, tutur katanya, nasihatnya, dan berbagai perhiasan adab-adab penuntut ilmu. Maka salah satunya adalah kejujuran niat, lurusnya maksud, keikhlasan di dalam dia menuntut ilmu. Karena ini kunci.
Adapun memperbaiki sayyi'u al-faham, buruknya pemahaman, berlambat waktu, lambat laun, dengan dia ikhlas duduk di majelis mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, dibacakan tafsirnya, dibacakan nasihat-nasihat para ulama, maka dengan itu akan diperbaiki pemahamannya. Ini bermula dari apa? Keikhlasan. Bermula dari husnul qasd, baiknya maksud dan tujuan dia duduk di majelis. Karena kita menuntut ilmu bukan untuk mencari asyuhrah, popularitas, bukan untuk mencari al-aljah, kedudukan, bukan dalam rangka untuk mencari al-amwal, harta, an-nisa, wanita, tetapi kita menuntut ilmu sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menjawab, sungguh tiada tandingan bagi orang yang benar ketika menuntut ilmu. La ya'dilu syai' liman sahhat niyatuhu fi talabihi al-ilm. Maka ditanya oleh muridnya, wa ma sihhatun niyyah, apa bentuk niat yang benar, niat yang lurus dalam menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, an tarfa'a al-jahla aw raf'u al-jahli fi nafsika wa an ghairik. Engkau menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirimu dan orang lain. Jadi belajar bermula dari niat yang benar, ikhlas karena Allah, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Maka semua ibadah tidak akan diterima kecuali dengan syarat diantaranya adalah niat yang ikhlas. Ditambah oleh para ulama yaitu tauhid. Karena semua ibadah wajib dibangun di atas tauhid. Orang salat, sedekah, menuntut ilmu, bersamaan dengan itu dia masih pasang jimat, mendatangi dukun, mempercayai tiarah, ya, dan lain-lain dari bentuk kesyirikan, semuanya itu tidak ada gunanya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadaku dan para nabi dan rasul sebelumku. Apa itu? Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh akan terhapus seluruh amalan kebaikan dan engkau termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ini Nabi yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, syarat ibadah amalan diterima itu ada yang menyebutkan 3: ikhlas, kemudian tauhid, baru mutaba'ah. Sebenarnya tauhid itu bentuk cabang dari ikhlas. Tapi perlu di sini penekanan. Kenapa? Banyaknya orang-orang beribadah bersama dengan itu dia berbuat kesyirikan. Salat, haji. Haji dari mana? Modal dari usaha bisnisnya. Bisnisnya dibangun dari cara-cara kesyirikan. Bisnisnya pakai pesugihan, ya, pasang jimat-jimat. Maka tidak ada manfaat. Ini pentingnya niat. Ya, pentingnya keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita husnul al-qasd wa husnul al-fahm. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa di majelis kita murajaah. Di pembahasan muqaddimah diterangkan oleh al-musannif Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa manusia itu dibagi menjadi 3, ya, 3 firaq. Ada yang masih ingat? Manusia ditinjau dari sisi ilmu dan amalan itu dibagi menjadi 3. Siapa yang memurajaah?
sebelum hadir di majelis. Fadhal. Barakallahu fikum. Silakan. Fadhal akhi. Masyaallah. Akhi Utsman. Barakallahu fikum. Yang pertama, boleh dibaca, boleh diringkas. Nah, fadhal. Naam, ahsan. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama yaitu yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Naam, ahsan. Yang kedua, ta'allamul ilma. Tayyib. Yang pertama tadi siapa contohnya? Yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, siddiqin, dan orang-orang saleh. Tayyib. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat namun tidak mengamalkannya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Yahudi wa man naha nahwahum, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Yang ketiga, ahsan, orang-orang yang beramal tidak di atas ilmu. Siapa contohnya? Nasrani dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Ini ya, ringkasan ilmu ini penting. Nah, mudah-mudahan Allah pilih kita seluruhnya dari golongan yang pertama, diberikan ilmu nafi' dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk melakukan amalan saleh. Itulah orang-orang yang terbaik, ya, yang akan menjadi sebaik-baik teman nanti di surga. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, tiga golongan ini terkumpul di dalam Al-Quran di surat apa? Ayat berapa? Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Iqra ya akhi. Baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan, barakallahu fikum. Kita diperintah oleh Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari berapa kali Bapak? 17 kali memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat di sini apa? Ilmu nafi' wal amal salih. Al-mun'am alaihim siapa? Al-anbiya wal mursalun wasyuhada was-siddiqun was-salihun wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, jalan ini yang kita hendak tempuh ibu bapak. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur dalam beragama di surga, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus meniti dan menempuh jalan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah. Apa jalannya? Yaitu al-ilmu nafi' wal amal salih.
belajar ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu kita amalkan. Kemudian di dalam ayat ini ada bentuk kita memohon perlindungan kepada Allah, yaitu qala ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi. Wa man naha nahwahum aw maslakahum aw tariqatahum, ya, bukan jalannya orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. KTP-nya Islam tapi enggak salat, ya, Muslim tapi enggak paham makna la ilaha illallah. Ngakunya Muslim tapi ketika musim paceklik, sakit begitu berat, perginya ke dukun, ke orang pintar. Waliyadu billah, waliyadu billah. Ritual ibadahnya banyak tapi enggak di atas ilmu. Ini seperti orang Nasrani, waladhdallin, bukan juga orang-orang yang tersesat. Dan ini tafsir Ibnu Abbas yang menyebutkan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi, wa man naha nahwahum itu siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi secara marfu', ya, Ad-Dhahhak, Mujahid dan Qatadah meriwayatkan penafsiran ini dari gurunya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari mana beliau mendapatkan penafsiran semacam ini? Dari Rasulullah. Karena beliau belajar tafsir Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan terakhir. Masih tersisa waktu itu, ya. Qala al-musannif al-'allamah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa la tansa ya akhi anna al-'ilma yanmu wa yazku ma'al 'amal. Itu ya paragraf yang belum, ya, terakhir, ya. Sebelumnya kan beliau nasihatkan hendaklah kalian bersemangat membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, menjalin komunikasi dengan para ulama, bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang sulit dalam urusan agama. Kan itu, ya, fakhris ala qiraatil kutub an-nafi'ah. Sekarang kita masuk fakrah berikutnya. Wa la tansa ya akhi anna al-'ilma yanmu wa yazku ma'al 'amal. Jangan engkau lupakan, wahai saudaraku, ilmu itu akan tumbuh, berkembang, ya. Yazku itu bersih, ya, artinya berberkah. Dengan apa? Dengan amal, ya, dengan amal. Kalau sebelumnya beliau sudah ingatkan pentingnya ilmu, maka supaya seimbang, ilmu itu bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dicatat, tapi ilmu itu berberkah ketika kapan diamalkan. Ya, sebelumnya sudah dibawakan beberapa, ya, apa namanya, kalam dari para ulama tentang keutamaan ilmu. Fa idza amilta bima alimta zadaqallahu ilma. Maka apabila engkau mengamalkan sesuatu yang kau ketahui, yang kau pelajari, sungguh Allah akan menambahkan kepadamu ilmu. Ini ucapan siapa yang masyhur? Yaitu ucapan Ali ibn Abi Thalib. Man amila bima alima 'allamahu Allah ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, ya, satu ilmu saja, nah, dari urusan agama ini, maka dengan sebab itu Allah akan ajarkan kepadanya satu ilmu yang lain yang sebelumnya dia tidak ketahui. Maka kunci memahami ilmu dengan apa? Salah satunya mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka dulu para sahabat menghafal tidak lebih 10 ayat, diamalkan dulu, baru menambah hafalan berikutnya. Subhanallah, ya, keutamaan para sahabat di dalam semangat mereka mengamalkan ilmu. Radhiyallahu ta'ala. Kama taqulu al-hikmatul ma'thurah
Sebagaimana orang bijak ya mengatakan, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Tadi ucapan yang pernah kita sampaikan di beberapa majelis, yaitu asarnya ya mauquf sampai kepada Ali bin Abi Thalib dengan lafaz tadi. Ini lafaz yang lain dari orang bijak, orang yang berilmu mengatakan, barang siapa mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, maka Allah Ta'ala akan wariskan kepadanya satu ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Subhanallah. Ilma ma lam ya'lam. Satu ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Wa yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan dengan sebab itu Allah mengajarkan kepada kalian ilmu, dan Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan yang maha berilmu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita jangan sombong, tidak boleh sombong, tidak boleh bangga ya, belajar sedikit alhamdulillah, bersyukur kita diberi ilmu, tapi nggak boleh bangga. Semakin seseorang berilmu, maka akan semakin terlihat sikap ketawaduannya, rendah hatinya ya. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, cukup dikatakan orang itu bersikap tawadu ketika dia keluar dari pintu rumahnya, dia meyakini semua orang lebih baik dari dirinya, dari kalangan kaum muslimin ya, kaum muslimin ya, ditakyid, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Nah, maka kita nggak boleh dan tidak pantas untuk bersikap bangga terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri ilmu yang kita pelajari, dan bentuk mensyukuri ilmu adalah diamalkan. Kalau mampu diajarkan ya. Nah, harta itu zakatnya disedekahkan, ilmu zakatnya diamalkan dan diajarkan. Harta akan berberkah ketika kapan? Disedekahkan, disucikan dari kotoran-kotoran, mungkin syubhat ya. Kalau yang haram nggak bisa ya, kalau harta haram nggak bisa dengan zakat ya, nggak bisa dengan infak. Disucikan dengan apa ya ikhwan? Dengan taubat. Ada orang mencuri supaya bersih, hartanya diwakafkan untuk pesantren, diinfakkan untuk beli mushaf ya, para penghafal Quran. Tidak bisa. Hartanya dari hasil menipu ya, hartanya dari hasil menimbang dengan curang. Taubatnya itulah jalan untuk membersihkan hartanya. Adapun sedekah itu mensucikan harta dari harta-harta yang syubhat dan menjadikan sebab Allah Ta'ala akan berkahi harta yang sebelum dan setelah. Maka berkahnya ilmu itu apa? Diamalkan dan diajarkan sesuai dengan kadar kemampuan. Wal ilmu ahadku ma tusrifu fihi al-awqat wa yatanafasu fi nailihi dhawul uquli fabihi tahyal qulubu wa tazkul a'malu. Ilmu ya jamaah barakallahu fikum adalah sesuatu yang paling besar haknya untuk kita berikan waktu yang luas ya, karena ilmu ini subhanallah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, utlubul ilma minal mihbarah ila al-maqbarah. Dalam satu lafaz, utlubul ilma minal mahdi ila al-lahd. Belajarlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi butuh waktu yang panjang. Kata Imam Syafi'i, butuh waktu yang panjang, tulus zaman.
Maka kita harus menyediakan waktu yang luas untuk apa? Ilmu. Belajar saja butuh bertahun-tahun, berpuluh bahkan. Kita dari TK, kemudian ibtidaiyah, belajar Al-Quran, masuk pesantren, mondok, belajar lagi tingkatan berikutnya. Sudah berapa tahun kita belajar? Itu bukti bahwasanya ilmu ini yang paling besar haknya untuk diberikan kepadanya waktu yang luas. Dan seseorang berlomba-lomba di dalam meraihnya. Siapa ini? Daud Uqul, orang-orang yang cerdas, berlomba-lomba di dalam meraihnya. Nah, dan dengan ilmu ini, tentu ilmu yang nafi' dan ilmu yang diamalkan, hati itu akan bersih. Ya, amalan itu akan semakin berkembang dengan ilmu. Tazku maknanya tansya wa tanmu. Orang kalau dia mau wudu saja, kita mau belajar taharah setelah ini, di awal pembahasan taharah, ahkamut taharah wa ahkamun niyah, hukum seputar air. Kita kalau nggak tahu ilmunya apa hukum air, kan bingung kita bapaknya. Nah, apa hukum asal air? Alhamdulillah kita belajar sama ustaz, dibacakan hadisnya. Misal, telah datang hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, disahihkan oleh Al-Albani. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, contohnya, sesungguhnya air itu benda atau sesuatu yang mensucikan, ya, hingga ada sesuatu yang membuat dia najis, yaitu benda najis. Dari situ kita faham, oh kalau begitu semua air hukumnya suci, mutahhirun li ghairihi, mensucikan untuk selainnya. Kalau gitu kita enggak ragu-ragu. Hingga kapan? Hingga ada benda najis itu pun, walaupun di dalamnya ada ikhtilaf dalam para ulama. Syafi'iyah menyebut minimal 2 kullah atau 3 kullah, selama tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, imma ta'muhu wa rihuhu, wa launuhu, rasanya, warnanya, atau aromanya. Kalau tidak merubah salah satu daripada 3 sifat air, walaupun masuk benda najis, pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, maka dia tetap suci. Baru kita nggak bingung kan? Mau wudu ada air seember ini, masuk bangkai cicak, atau bangkai tikus, najis tidak? Najis. Bingung. Yang membuat orang tidak bingung itu apa? Ilmu. Kira-kira setelah dicium berubah nggak aroma airnya? Alhamdulillah airnya banyak. Ya, apalagi airnya di tempat mengalir, walaupun ada bangkai di sana, ya, tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Kalau begitu, ya lanjut kita bersuci, entah mau mandi, entah mau berwudu. Apa yang membuat seseorang itu yakin ketika dia beramal? Ilmu. Nah, pergi safar, masya Allah, sudah pergi kemana-mana, ya, nggak dapat air. Akhirnya dia bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Alhamdulillah di majelis saya dapat ilmunya dari guru kita. Ya, kalau engkau tidak mendapati air, perhatikan ma'an dalam kaidah, ya, usul an-nakiratu fi siyaqin nafi aw an-nahy aw asy-syarti aw al-istifham dalat 'ala al-umum. Nakirah dalam redaksi nahi, nafi, istifham dan isim syarat, maka dia menunjukkan faidah umum. Artinya apa? Benar-benar tidak ada air. Kalau masih ada air di sana, ini kita safar ini. Kalau di gurun pasir di Yaman sana mungkin wajar bisa dikatakan tidak ada air. Safar keliling, oh ternyata ada air itu di
Apa bahasa sini? Sungai kecil lah ya. Nah, tidak boleh tayamum, artinya masih ada air. Kan begitu? Karena air di sini disebut dalam bentuk apa? Wa illam tajidu ma'an an-nakirah. Ya fi siyaqin nafi aw an-nahi aw syarti aw al-istifham tufidu aw dallat 'ala al-umum. Semua jenis air. Dan hukum air asalnya apa? Suci. Walaupun itu bercampur dedaunan, warnanya sudah agak coklat, apalagi kalau di Riau sana, ya, air payau, gambut, warnanya apa, akhi? So, tinggal kasih gula jadi air teh, ya, Masya Allah. Karena memang air itu warnanya sesuai dengan wadahnya, kan begitu. Nah, kita bingung, ini bisa nggak untuk wudu ini? Kalau begitu tayamum tidak boleh, ya, karena masih ada air. Walaupun warnanya tidak lagi sebagaimana air yang kita jumpai di tempat kita, yang merubah warnanya bukan benda najis, kan begitu? Atau ada air yang kita jumpai di satu tong besar, airnya bersih, tapi pas mau diambil untuk berkumur-kumur, aromanya, maklum air sudah lama di bawah terik matahari kan berubah. Wudu atau tidak? Wudu tidak. Wudu tidak boleh tayamum, airnya masih suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya hukum asal air itu apa? Suci. Hingga ada benda yang membuat dia najis. Kan tidak ada benda najis di situ. Ya, jelas. Jadi jangan kita dengan perasaan, oh, jijik, itu masalah lain lagi ya. Selama tidak ada sesuatu yang najis yang merubah salah satu tiga sifatnya, seseorang beragama itu dengan apa? Dengan dalil, tidak boleh dengan perasaan. Ya? Itu pentingnya ilmu. Maka dikatakan di sini, fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Ya. Jadi hati itu bisa tenang dengan ilmu. Ya. Datang istrinya, haidnya kok bulan ini, kemarin tanggal 5, ya, sekarang sudah tanggal 7 belum berhenti, atau sudah masuk tanggal 10. Masya Allah, teringat faedah dari Ustaz. Oh, kalau dia tidak punya adat, ya, kebiasaan, maka kenali dari sifat darah. Darah haid lebih kental, warnanya lebih gelap merahnya, kemudian aromanya lebih busuk. Ternyata dari tiga ini, oh ternyata dia lebih terang, lebih mencair, dan tidak busuk, berarti istihadah, tetap salat. Ya, wudu menurut pendapat jumhur ulama tidak perlu mandi. Ya, tidak perlu mandi karena sudah mandi sebelumnya haid kan? Dia punya jadwal sudah rutin hari ke-7 di awal bulan Qamariyah. Tiba-tiba 2 hari lagi keluar darah. Nah, oh ini darah istihadah. Cukup dia berwudu kemudian sholat. Nah, suami juga boleh berhubungan. Artinya dengan ilmu ini, subhanallah. Ada orang yang tidak paham ilmu, masih pengantin baru, akhirnya ditahan-tahan. Masya Allah. Ternyata memang ribet tidak berilmu ini. Susah kita dibuatnya. Yang seharusnya mendapatkan kenikmatan, tertunda kenikmatan. Subhanallah. Jadi faedah menuntut ilmu itu dirasakan, ya, untuk orang-orang yang dia tulus dan jujur ketika belajar. Wa qala hafizahullah ta'ala wa laqad athna Allah jalla dzikruh wa taqaddasat asma'uhu 'ala al-ulama'i al-'amilin wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin. Dan sungguh Allah Ta'ala, ya, yang begitu mulia sebutannya, maksudnya namanya, ya. Wa taqaddasat asma'uh, dan begitu suci nama-namanya. Naam, telah memuji para ulama al-amilin.
yaitu ulama bukan hanya berilmu tetapi juga tidak dikatakan ulama kecuali mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Disebut di dalam ayat qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba ini para ulama. Innama di sini bentuk pembatasan. Dari semua hamba ya, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Artinya apa? Ilmunya diamalkan. Nah, Allah telah memuji para ulama al-amilin. Nah, dan Allah telah meninggikan kedudukan mereka fi kitabihil mubin, di dalam Al-Qur'annya yang terang. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bukti Allah memuliakan kedudukan para ulama ya, dan memuji mereka di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Masya Allah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah sama orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu? Ini al-istifham ingkari, tidak butuh jawaban. Artinya Allah mengingkari. Tentu tidak sama antara orang-orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya daripada orang-orang yang dia tidak berilmu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang bisa mengambil pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal, artinya diberi ilmu, yang bisa mengambil pelajaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat. Sesungguhnya peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau bicara iman, ya, bicara iman, maka tidak bisa terlepas dari ilmu. Kalau Bapak Ibu baca tafsir surah Al-Asr, diterangkan dengan begitu detail pengecualian orang-orang yang tidak merugi dari seluruh makhluk. Disebut yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Maka kalau bicara iman, kata ulama ahli tafsir, itu dibangun di atas ilmu. Sederhananya ibu bapak dulu sebelum menikah, apa tahapan yang dilakukan? Mengenal dulu kan? Nadhar, ta'aruf dulu. Kan begitu? Artinya apa? Supaya kita yakin dia pantas kita jadikan sebagai istri kita, insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya, nah, menjadi bidadari kita di akhirat kelak. Nah, tentu kita sudah mengenalnya. Dari mana kita yakin kalau dia pantas kita jadikan istri kita, atau seorang akhwat yakin dia pantas kita jadikan pemimpin rumah tangga kita, yang akan membimbing kita, mendidik kita, mengayomi kita, menjaga kita dari api neraka? Dari upaya mengenal, mengilmuinya terlebih dahulu. Tanya gurunya, tanya nasabnya, ya, tanya teman duduknya di majelis. Memang harus seperti itu proses di dalam kita mencari pasangan. Tidak boleh coba-coba, asal-asal ikut saja. Orang nikah kita ikut nikah, ya, tidak boleh. Ya. Nah, persiapkan semuanya. Apa kata Nabi? Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi di situ ada kemampuan. Pertama kemampuan ilmu, itu yang paling utama. Kemampuan ekonomi dan dorongan syahwat yang tidak mungkin lagi untuk menjaga dia dari fitnah. Nah, maka itu pentingnya ilmu. Sekali lagi kita bicara seputar ilmu. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala hendak meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Kalau bicara iman,
ini sering diingatkan guru kami Syekh Abdul Rahman, maka ingat ilmu. Tidak ada istilah orang beriman itu pakai ilmu laduni, turun dari langit. Dia nggak punya guru. Itu mustahil. Kita saja dari kecil ibu bapak kaum muslimin barakallahu fikum bisa baca Al-Quran abata saja itu. Ada nggak kira-kira pagi hari malam mimpi pagi bisa baca Iqra? Ditanya dari mana dapat ilmu laduni katanya. Itu masya Allah ya. Orang-orang yang kita tidak mengatakan dengan istilah yang buruk, tapi perlu diperiksa ya, diperiksa normal tidak ya. Nah, fitrahnya manusia itu belajar dengan guru ya, belajar dengan guru. Tayyib. Allah hendak meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Darajat itu ke atas, darokat itu ke bawah. Artinya kemuliaan. Nah, sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam menuntut ilmu, ya sesuai dengan kadar pemahamannya dari apa yang dia pelajari dari ilmu. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mengkhabarkan apa yang kalian kerjakan di dunia. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين عن كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Akhi, ini air ana ini? Tidak. Air ana ini? Ini air ana? Tidak. Oh tidak. Oh, air ana. Bukan air ana maksudnya. Oh iya. Oh, tidak. Boleh ana minum ya? Bismillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Berikutnya, ini masih muqaddimah ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Masuk kita di bab pertama. Qala hafizahullahu ta'ala, fabayyana subhanahu wa ta'ala mizata alladhina utul ilma al-maqruna bil iman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mizah, keistimewaan ya, ada bentuk masdarnya mizah, ada maziyah. Nah, keistimewaan orang-orang yang diberi karena ilmu yang disebut di dalam ayat ini al-maqrun bil iman, yaitu diikat, dikaitkan dengan al-iman. Nah, ثم أخبر أنه خبير بما نعلمه بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Kemudian Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Dia adalah Zat yang maha mengkhabarkan apa yang kita kerjakan dari ilmu yang kita pelajari. Dan Allah mutalli' akan menunjukkan kala di akhirat tentang apa yang telah kita lakukan di dunia. Allah Ta'ala berucap, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian di suatu hari yang kalian akan diperjumpakan kepada Allah, artinya diperhadapkan dengan catatan-catatan amalan, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, dan kalian akan dibalas atas apa yang kalian kerjakan di dunia tanpa sedikit pun kalian dizalimi. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa taral mujrimina mushfiqina mimma kana fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kalian akan melihat para pendosa kelak di akhirat, hati-hati mereka diliputi dengan ketakutan, mimma kana fihi, dengan catatan amalannya. Ketika diperhadapkan kepadanya catatan amalannya di dunia, maka mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, betapa celakanya kami dengan catatan amalan ini. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Jangankan yang besar, yang kecil pun tidak tersisa, semua dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Wa wajadu ma amilu hadira,
Mereka mendapati semua yang dia perbuat di dunia itu dihadirkan. Tapi ingat kata Allah, wala yadhlimu rabbuka ahad. Rabbmu tidak pernah mendolimi sedikit pun. Dan seorang hamba, siapapun tidak ada yang pernah didolimi. Inilah hari pertanggungjawaban. Makna mutalli'. Dan Allah Ta'ala dengan ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya la budda minal ilmi wal amali ma'an. Antara ilmu dan amal itu bersamaan. Berilmu, beramal. Beramal di atas ilmu. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Nah, ilmu itu pemimpin. Antum paham kira-kira Bapak Ibu ya? Kalau kita dipimpin seorang istri oleh suami, kira-kira yang nurut siapa? Yang diikuti siapa? Tentu sang suami. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, barakallahu fikum. Kalau kita dipimpin, berarti kita wajib ikut kepada yang memimpin. Dalam rumah tangga pemimpinnya siapa? Sang suami, kepala rumah tangga. Maka dalam kehidupan kita yang memimpin kita siapa? Ilmu. Ilmu itu pemimpin bagi amal. Wal amal tabi'uhu. Amalan itu nurut dia, ikut kepada ilmu. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau bertutur, man 'abida bi ghairi ilmin yufsidu akthar min an yusliha. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu, maka lebih banyak dia berbuat kerusakan daripada berbuat kebaikan. Walaupun banyak ibadahnya, zikirnya, salatnya, ya, tapi tidak di atas ilmu. Maka yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya amalan, bukan banyaknya ibadah, tapi yang menjadi ukuran ibadah itu mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita ikhlaskan niat, kita bersihkan kesyirikan dari diri kita, amalan kita di atas petunjuk Nabi SAW. Kita berprasangka baik kepada Allah, berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya? Nah, di antara permohonan kita apa kepada Allah? Aku memohon amalan yang diterima ya Allah. Adapun kita menjamin, tidak ada yang mampu kita menjamin. Ya? Nah, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqwa. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Tugas kita belajar, kita amalkan. Ikhlaskan niat, ya, jaga diri kita, ibadah kita di atas tauhid, dan amalan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu bersumber dari keimanan, ya, dan sikap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu amilan biwajibi ta'awuni 'alal birri wat taqwa sanuqaddimu laka bihaulillahi min hilal hadzal kitab ba'd al-ma'lumat min ar-rasid al-fiqhi alladhi istanbatahu lana ulama'una wa tawwanuhu fi kutubihim. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافئا لك الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. نسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح ونسأله ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا. Ya, nah, ataf kepada yuriyana. Nah, ittiba'ahu wa yuriyana al-batila batila wa yurziqana ijtinabahu innahu sami'un mujib. Kami melakukan ini sebagai bentuk at-ta'awun, ya, kewajiban bertolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu
kami persembahkan untukmu, artinya murid dan orang-orang yang baca kitab beliau, semata-mata dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dari kitab ini ada beberapa maklumat dari kitab-kitab. Di setiap judul ada bab-babnya. Di setiap kitab ada babnya. Misalnya nanti kita di kitab Taharah, ya, nanti ada sekian banyak babnya. Ya, di sini di jilid yang pertama ada sekitar 6 kitab, 6 judul besar. Pertama kitab Taharah, nanti kitab Salat, kitab Zakah, kitab Siyam, Haji dan Jihad. Lalu nanti kita masuk kepada bahagian yang kedua dari kitab ini. Nah, dan kita tentu masuk di kitab yang pertama, yaitu Taharah, ya, Ahkamut Taharah wal Miyah, seputar taharah dan hukum air. Nah, dari bentuk ringkasan, ya, maklumat fikih yang telah diringkas dari ulama-ulama kami dan dihimpun di dalam kutub atau kitab-kitab mereka. Jadi Al-Mulakhas Al-Fiqhi sesuai dengan namanya, judul kitabnya Mulakhas, ringkasan, ya, fikih. Jadi ini insyaallah taala sangat disarankan, ya, bagi kita para pemula untuk belajar fikih dari kitab-kitab yang mukhtasar, ya, yang ringkas. Di antaranya adalah kitab ini, karya di antara ulama yang sepuh berilmu, ya, Asy-Syaikh Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala. Jadi beliau ringkas dari aqwal para ulama dari kitab-kitab mereka, sehingga wujudlah, ya, kitab ini untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Sanuqaddimu laka ma tayassara min dzalik, ya, kami persembahkan untukmu sesuatu yang semoga Allah taala memberikan kemudahan darinya. La'allahu yakuna dafi'an, semoga ini menjadi pendorong untukmu al-istifadah, di dalam mengambil faidah, wal istizad, ya, dan menambah ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi', agar Allah taala mengokohkan, ya, atau memberikan kedalaman untuk kami dan kalian berupa ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita kepada amalan salih. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita yang hak itu adalah perkara yang hak, dan mengkaruniakan kepada kita yang memberikan taufik, ya, rezeki itu maknanya juga taufik. Artinya Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk mengikuti yang hak tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala menunjukkan, memperlihatkan kepada kita yang batil itu adalah hakikatnya sebuah kebatilan, dan memberikan taufik kepada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Allah Zat yang maha mendengar lagi mengabulkan doa. Kita masuk sekarang bahagian yang pertama. Di kitab Taharah ini ada beberapa bab. Sekitar 12 atau 13 bab. Nah, tidak apa, ya, biasa para ulama begitu untuk memberikan semacam semangat bagi para penuntut ilmu. Diberikan ringkasan, ya, secara global, baru nanti diberikan tafasilnya, perincian-perincian. Di dalam kitab Taharah ada bab yang pertama, bab fi ahkami taharah wal miyah. Itu yang akan kita pelajari. Nanti yang kedua ada bab hukum seputar bejana dan pakaian non muslim, orang kafir. Nah, kemudian berikutnya bab
setiap perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas, ya, dan amalan-amalan yang gugur darinya, artinya hingga dia bersuci. Kemudian adab buang hajat, berikutnya bersiwak, dan fitrah yang disunnahkan seperti memotong kuku, ya, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, dan lain-lain. Kemudian hukum seputar wudu, kemudian sifat wudu, hukum seputar mengusap kedua khuf, dan selain daripada itu nanti ada imamah, ya, yang pakai imamah. Kemudian pembatal-pembatal wudu, berikutnya hukum seputar mandi, berikutnya hukum seputar tayammum, kemudian menghilangkan najis. Memang di sini agak berbeda, ya, pembawaannya kalau kita baca dari kitab-kitab fikih yang lain. Biasanya izalatun najasa itu dibawakan di awal bab, ya, di awal bab, seperti di dalam susunan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini belum di ujung. Maafil iskal insyaallah. Kemudian hukum seputar darah haid dan nifas. Baik. Masih bisa dilanjutkan, Bapak-bapak? Barakallahu fikum. Masyaallah. Nanti kalau terlalu lama, khawatirnya majelisnya banyak yang mengambil manfaat adalah siapa? Ya, Bapak, ini dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-fawd ahkam at-taharati wal miyah. Bab hukum seputar taharah dan air. Nah, ini ringkasannya. Jadi benar-benar untuk kita para pemula yang hendak belajar fikih. Nah, fikih ibadah. Bahagian yang pertama, nanti di muamalah setelahnya. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Sesungguhnya salat, beliau berikan prolog dulu, ya, latar belakang sedikit sebelum beliau bahas tentang taharah dan hukum air, seputar air. Sesungguhnya salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Maklum, ya, insyaallah. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Muslim. Juga Al-Imam Bukhari mengeluarkannya dengan lafaz yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru yang kedua disebut wa iqamis shalah, ya, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam lafaz Bukhari didahulukan hajinya, baru wa shaumi Ramadan. Dan lafaz Muslim, ya, didahulukan Ramadannya, puasa Ramadan. Ini dalilnya bahwasanya salat 5 waktu sehari semalam adalah rukun Islam kedua. Hadis Ibnu Umar dengan lafaz yang kita bacakan itu di dalam Sahih Bukhari. Islam dibangun di atas 5 pilar. Pertama adalah persaksian 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah salat 5 waktu yang wajib, ya. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat haji. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Wahia al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Dan salat ini penting, ya. Ini ada bahagian fikih, ada bahagian akidahnya ini. Nah, salat merupakan pembeda, ya, atau bisa dikatakan al-ahdu itu bentuk perjanjian
yang disepakati oleh Rasulullah SAW dan orang-orang kafir. Yang membedakan antara muslim dan kafir itu adalah apa? Salat. Jadi kalau kita nggak salat, ibu bapak, KTP-nya 10, Islam semuanya juga nggak ada manfaatnya. Nah, yang berucap bukan saya, Rasulullah. Nah, kalau kita ngaku muslim tapi nggak sholat, ya, nggak ada manfaatnya keislaman kita. Nah, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, Syekh Ibnu Baz mengkafirkannya. Tapi pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, selama dia tidak mengingkari kewajiban salat, syariat salat, maka dia terjatuh dalam dosa dari dosa-dosa besar, tidak dikafirkan. Tapi Syekh Ibnu Baz termasuk ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat walaupun karena malas. Artinya apa? Begitulah ulama memberikan penjagaan kepada pilar-pilar Islam ini. Dalilnya adalah hadis yang kedua tadi ya, tentang pembeda antara muslim dan kafir adalah salat, yaitu hadis Buraidah ibn Husayb al-Aslami di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW berucap, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis yang sahih. Perjanjian yang membedakan antara kami dan mereka, orang-orang non-muslim, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Kafir di sini ada yang berpendapat kufrun duna kufrin, ada yang berpendapat kufrun bawahan. Kufur duna kufrin itu maknanya perbuatannya bentuk kekufuran, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat iya kufrun bawahan, mengeluarkan dia dari agama kalau dia tidak sholat walaupun malas. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Baz. Pendapat yang rajih wallahu taala alam itu pendapat jumhur ulama, kalau dia meninggalkan salat dalam keadaan menolak syariat kewajiban salat, ia kafir. Sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Misalnya ada orang buat status Pak ya, barakallahu fikum, tidak ada kewajiban salat dalam agama, kafir dia Pak. Hati-hati. Ini an-naqid min nawaqidil Islam. Pembatal dari pembatal keislaman. Sesuatu yang jelas hukumnya ya, zahirah, qati'ah dan pasti semua kaum muslim mengetahuinya, kemudian dia mengingkarinya, ini termasuk pembatal-pembatal keislaman yang tidak diberikan uzur dari uzur kejahilan bagi pelakunya. Kecuali yang bicara itu orang tinggal di tengah hutan, nggak sampai dakwah ke situ, nggak ada akses komunikasi, informasi, nggak ada dakwah, iya dia diberikan uzur. Sebagaimana ashabul fatrah. Tapi sekarang, alhamdulillah, ya, banyak media, banyak para dai yang menyerukan ya tentang kewajiban sholat. Nah, banyak media-media, apakah yang cetaknya, elektroniknya, buku-buku disebarkan. Kemudian dia buat status atau berkomentar, walaupun berolok-olok, hati-hati. Lebih-lebih ini diantara pembatal dari pembatal keislaman. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika di perang Tabuk, orang-orang munafik guyon Bapak Ibu, barakallahu fikum. Guyon dia. Bersenda gurau, baku seduh.
Masya Allah. Siapa yang lebih penakut ya di antara kita ketika berjumpa musuh? Yang dimaksudnya sahabat yang disindir ini. Siapa yang lebih tamak dengan makanan? Siapa yang lebih pengecut ketika berjumpa musuh? Mereka memperolok-olok para sahabat. Belumlah berita ini sampai kepada Rasulullah, tapi sudah didengar oleh zat yang ada di atas langit. Turun wahyu. Ya. Ketika mereka berkata, kami hanya bersenda gurau ya Rasulullah, Allah perintahkan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, kul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Al-istihza ya termasuk pembatal dari pembatal keislaman yang pelakunya tidak diberi udzur ketika dia jahil dalam masalah ini. Ini dibahas dalam An-Naqid min Nawaqidil Islam. Maka apa bentuk agar dia diampuni dosanya? Bertaubat kepada Allah. Dan orang-orang yang berolok-olok yustatab, diminta bertaubat. Ya, ini fatwa Syekhul Islam. Dan di masa para sahabat dan tabi'in ketika tegaknya syariat Islam, kalau tidak bertaubat dia dipenggal. Orang yang berolok-olok kepada agama, memperolok-olok Nabi, pakai karikatur-karikatur, ya, pakai apa namanya sekarang ini, narasi-narasi satire, ya, wanita yang berhijab dikonotasikan dengan ninja, itu bentuk istihza. Itu bentuk istihza kepada agama. Hati-hati. Nah, maka apa kata Allah? La ta'tadiru. Kalian jangan lagi meminta uzur. Tidak ada maaf lagi kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir sebelumnya kalian beriman. Nah, maka kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Jangan kita berolok-olok dengan simbol-simbol agama, dengan syiar-syiar Islam. Kalau kita belum faham, belum bisa mengamalkannya, lebih bagus kita diam. Tidak tahu bertanya, ya. Kalau rasanya belum mampu mengamalkan, kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, agar diberikan petunjuk, ya. Jangan bermudah-mudahan di dalam kita, ya, mengekspresikan sesuatu padahal itu termasuk perkara yang berat dalam timbangan agama. Konsekuensinya berat dalam timbangan agama. Maka orang yang meninggalkan salat, kalau dia malas, pendapat jumhur, terjatuh dalam dosa dari dosa besar, tetapi tidak dikeluarkan dari agama. Tapi ingat, dosanya besar, ibu bapak. Ya, nah, orang yang meninggalkan salat dosanya besar, walaupun hanya karena malas. Kalau sampai dia sengaja menolak ini, tidak ada kewajiban syariat salat ini, kafir. Waliyadzubillah. Hati-hati. Kemudian beliau berkata,